Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11-5, tugas kami ialah membuat film dokumenter harmoni sosial di bidang budaya, yaitu toleransi beragama di masyarakat. Indonesia dengan keindahan alamnya yang membentang dari Sabang hingga Merauke juga menyimpan kekayaan yang tak ternilai harga keberagaman masyarakatnya. Kita adalah mozaik yang tersusun dari berbagai suku, agama, budaya, dan bahasa. Dalam perbedaan inilah sesungguhnya terletak kekuatan bangsa, asalkan kita mampu merajutnya dengan benang harmoni sosial dan toleransi. Dalam keberagaman manusia, perbedaan keyakinan adalah sebuah keniscayaan. Toleransi beragama hadir sebagai jembatan penghubung, sebuah nilai luhur yang mengajarkan kita untuk hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Mari kita dengarkan beberapa tanggapan dari warga sekitar mengenai toleransi antar perbedaan agama. Dan Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Eni, Boleh tahu agama Ibu apa? Kristen Protestan. Menurut Ibu, apa arti toleransi agama itu? Tolong deskripsikan. Ya, toleransinya sendiri ya, toleransi itu kan mau menyetujui perbedaan atau menghargai perbedaan. Jadi kalau toleransi beragama berarti mau menghargai perbedaan agama orang lain. Ya seperti sekarang kan kalian di Kristen, jadi bisa menghargai satu dengan yang lain. Gimana sih cara itu untuk menghargai perbedaan? Ya, menghargai perbedaan agama yang paling sederhana pertama sih saling mengucapkan hari raya kalau pas salah satu agama merayakan hari raya itu pertama. Terus kedua mungkin pengen tahu agama lain, contohnya kalau kami orang Kristen tak pengen tahu tuh agama Islam ibadahnya kan sehari tuh ada 5 kali tuh, ada pagi, siang, terus artinya kita bisa tahu ketika kita mau main ke kalian, tahu nih jam-jam kalian lagi mau ibadah kapan gitu. Itu. Bapak selama di gereja kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh Bapak dalam waktu 1 minggu itu dan hari apa saja kita masuk gereja? Kami gereja Protestan, secara khusus kalau ibadah itu kan di hari Minggu. Cuma kami mempunyai satu program rutin, jadi beribadah itu tidak hanya di gereja, tapi juga di rumah. Bahkan kami punya 6 pelkat. Yang pertama itu ada PH atau pelayanan anak, PT Persekutuan Taruna, GP Gerakan Pemuda, PKP Persekutuan Kaum Perempuan, terus kemudian PKB Persekutuan Kaum Bapak, dan juga PKLU Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Yang itu ibadahnya itu terpisah. Artinya hari-harinya juga berbeda, cuma ada beberapa pelkat yang kami lakukan itu tidak rutin, tidak 1 minggu, tapi ada yang 1 bulan sekali, khususnya di ibadah Persekutuan Kaum Lanjut Usia itu kami laksanakan sementara itu 1 bulan. Cuma ibadah-ibadah rutin, ibadah ini juga di gereja, terus ibadah keluarga itu di malam Kamis, kemudian ada PA, pelayanan anak itu ibadahnya itu Minggu pagi, kemudian taruna itu di malam Minggu, Gerakan Pemuda itu juga malam Minggu, kemudian hari Selasanya itu Persekutuan Kaum Perempuan, terus Jumat malam Sabtunya itu Persekutuan Kaum Bapak.
memang satu minggu itu hampir full kami melaksanakan ibadah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Bapak Harun Mas Niki. Saya ingin bertanya tentang toleransi agama. Apakah boleh? Boleh. Mana? Apa sih makna toleransi agama menurut Bapak? Makna toleransi beragama menurut saya itu ada 3 poin Mas Niki ya. Yang pertama itu kita saling menghargai yang pertama. Kemudian yang kedua menghormati, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kita bisa menerima perbedaan. Jadi ada 3 poin yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari di umat beragama dalam hal toleransi, yaitu menghargai, terus menghormati, dan yang terakhir yaitu menerima perbedaan. Itu Mas Uki. Bagaimana Islam mengajarkan tentang hubungan dengan pemeluk agama lain? Islam mengajarkan hubungan dengan pemeluk agama lain yaitu saling menghargai dalam arti toleransi antar pemeluk agama lain. Dan Islam selalu mengajarkan untuk bersilaturahmi dengan pemeluk agama lain. Kemudian Islam juga mengajarkan tentang bagaimana cara kita untuk selalu menghargai terhadap lingkungan kita agar kehidupan ini terjalin bisa lebih harmonis. Bagaimana sih kegiatan Bapak sehari-hari sebagai orang Muslim? Kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang muslim ya seperti orang-orang lainnya lah. Pagi kita berangkat ke masjid sholat subuh, habis itu kita beraktivitas seperti biasa, ngarit, kerja, nanti kita ketemu dengan sholat zuhur lagi, kita kembali ke masjid lagi, istirahat, pulang, terus ketemu dengan sholat asar lagi. Di sholat asar ya istirahat, nanti nunggu waktu maghrib kita pergi ke masjid azan. Ada satu lagi nih kegiatan saya yang menurut saya menjadi penyemangat dalam hidup saya, yaitu habis maghrib itu saya ada anak-anak kecil, kurang lebihnya ada 20-an lah, untuk belajar, istilahnya belajar mengaji di tempat saya sampai isya. Ngajinya sampai isya, habis itu kita istirahat belajar. Kegiatan sehari-hari rutinitas seperti itu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Toleransi beragama bukanlah hanya sekedar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan cerminan dari kematangan spiritual dan kemanusiaan. Dengan menghargai perbedaan keyakinan, kita belajar untuk melihat dunia dari perspektif yang lebih luas, memperkaya wawasan, dan memperkuat tali persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Mari kita terus menjaga dan memupuk semangat toleransi beragama demi terciptanya masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.